Rencana keselamatan Allah bagi manusia. Salam saudara dikasihi nama Tuhan. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sering muncul dalam hati banyak orang. Apakah Tuhan benar-benar menyelamatkan manusia dari hukuman dosa dan neraka? Sejak awal sejarah manusia, pertanyaan tentang dosa, tentang kematian, dan tentang keselamatan telah menjadi perdebatan panjang. Namun firman Tuhan memberikan jawaban yang jelas tentang rencananya bagi kita. Mari kita selami lebih dalam kebenaran ini berdasarkan Alkitab. Apa itu dosa? Untuk memahami keselamatan, kita harus terlebih dahulu mengerti apa itu dosa. Dalam bahasa Yunani, dosa disebut hamartia, yang berarti melenceng dari sasaran. Dosa bukan sekedar melanggar hukum atau peraturan, tetapi sebuah kegagalan manusia untuk hidup sesuai dengan tujuan penciptaannya. Di dalam Kejadian 2 ayat 16-17, Tuhan memberi perintah kepada Adam di Taman Eden. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Adam dan Hawa diciptakan untuk hidup dalam kekekalan, dalam hubungan yang sempurna dengan Tuhan. Namun mereka memilih untuk mendengarkan suara lain, suara iblis yang penuh kebohongan. Dalam Kejadian 3 ayat 4-5 mencatat bagaimana ular berkata kepada Hawa, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Iblis memutarbalikkan kebenaran, menanamkan keraguan dalam hati manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka kehilangan kehidupan kekal yang diberikan Tuhan. Sejak saat itu dosa memisahkan manusia dari Allah, dan maut masuk ke dalam dunia. Dosa membawa kematian. Roma 6 ayat 23 berkata, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Dosa bukan hanya tentang pelanggaran moral, tetapi sebuah kondisi yang membuat manusia mati secara rohani. Sejarah manusia sejak Adam hingga sekarang menunjukkan bahwa tidak ada usaha manusia yang bisa menghapus dosa atau mengembalikan hubungan yang hilang dengan Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, Allah memberikan hukum kepada bangsa Israel melalui Musa sebagai pedoman hidup. Namun hukum itu sendiri tidak bisa menyelamatkan manusia itu dari maut. Korban persembahan di bait suci hanya menjadi bayangan dari sesuatu yang lebih besar, yaitu korban sejati yang akan datang. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, Tuhan sendiri yang turun tangan. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14 berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya." Yesus Kristus, Anak Allah, datang ke dunia sebagai manusia untuk menanggung hukuman dosa kita. Melalui kematiannya di kayu salib, Ia menggantikan kita, dan melalui kebangkitannya Ia mengalahkan maut dan iblis, musuh terbesar manusia. Kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa dosa
dan kematian telah dikalahkan. Paulus menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 55, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita." Kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Setiap orang yang percaya kepadanya dan menerima anugerah keselamatan akan dipulihkan dalam hubungan dengan Allah dan diberikan hidup yang kekal. Kesimpulan dan panggilan untuk bertindak. Saudara, sejarah menunjukkan bahwa manusia terus mencari jalan untuk kembali kepada Tuhan. Namun hanya ada satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Keselamatan tentang agama atau usaha manusia. Keselamatan adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan yang telah dipulihkan melalui Kristus. Hari ini Tuhan memberikan panggilan kepada setiap kita. Apakah kita menerima kasih karunia-Nya dan hidup di dalam kemenangan, kebangkitannya? Mari kita renungkan dan ambil keputusan yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.